Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu sebelum meninggalnya adalah wasiat yang beliau sampaikan pada saat pelaksanaan Hajjatul Wada', pelaksanaan ibadah haji yang terakhir, haji perpisahan. Saat itu beliau menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tepatnya di wilayah Mina. Pada hari-hari Mina, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Pada hari-hari itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah. Salah satu yang beliau sampaikan, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, Ayyu yaumin hadza? Kata beliau SAW, hari ini hari apa? Padahal semua sama-sama tahu bahwa hari yang dimaksud adalah hari-hari Mina. Tetapi kenapa Nabi Muhammad SAW bertanya, hari apa hari ini? Kata sahabat yang meriwayatkan hadis, sampai-sampai kami memperkirakan Nabi Muhammad SAW akan mengganti atau merubah nama, bukan hari Mina tapi hari yang lain. Karena beliau SAW bertanya, padahal semua sudah sama-sama tahu. Kemudian Nabi SAW bertanya, Ayyu syahrikum hadza? Bulan ini bulan apa? Sama juga perkiraan dari sahabat. Karena hal itu ditanyakan padahal sudah jelas bulan Dzulhijjah, bulan haram. Kemudian ditanyakan oleh Nabi SAW, jangan-jangan akan diganti dan diubah namanya oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga Nabi SAW bertanya, Ayyu baladikum hadza? Negeri ini negeri apa? Lagi-lagi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain memperkirakan Nabi SAW akan mengganti nama negeri. Nama daerah tersebut negeri haram. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, bukankah hari ini hari haram, bulan haram, di tanah haram? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, memang seperti itu wahai Nabi SAW. Artinya Nabi Muhammad SAW mengingatkan para sahabat bahwa mereka sedang berada di tanah haram, tanah suci, pada bulan yang suci, di hari yang suci. Karena kesucian hari, kesucian bulan dan kesucian negeri Mekah, tanah haram, maka sekian banyak hal dilarang di sana. Banyak hal yang kemudian dilarang bagi mereka yang sedang melaksanakan ihram, mulai dari menggunakan wewangian, kemudian potong kuku, cabut rambut, bulu dan lain-lainnya. Kemudian mereka tidak boleh membunuh binatang, mencabut pohon dan tumbuhan, tidak boleh berburu, tidak boleh berhubungan suami istri, kemudian tidak boleh saling berdebat, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang jorok atau obrolan yang menjurus. Obrolan yang menjurus kepada
kekhususan suami dan istri. Itu semua dilarang. Nah, di tanah suci, pada bulan-bulan suci, lebih lagi pada hari-hari suci. Nah, semua orang sudah mengerti. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun bainakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memberi muqaddimah, sebuah pengantar tadi, Nabi melanjutkan, sungguh darah kalian, harta kalian, harga diri kalian, nama baik, itu statusnya haram di antara kalian sendiri. Nah, seperti sucinya hari ini, sucinya bulan ini, sucinya tempat ini, tanah haram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hurmat haqqil muslim, kehormatan hak yang dimiliki tiap-tiap muslim. Artinya tiap-tiap muslim dan tiap-tiap muslimah itu punya kehormatan dalam bentuk apa? Darah. Sehingga darahnya tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai. Seorang muslim tidak boleh dilukai, tidak boleh apalagi sampai dibunuh. Nah, kecuali dengan alasan yang dibenarkan, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qisas, bunuh dibalas dengan bunuh. Itu pun pelaksananya adalah pemerintah atau penguasa yang memiliki wewenang. Nah, kemudian hukuman bagi mereka yang berbuat zina sementara sudah menikah dengan pernikahan yang syar'i, atau orang yang murtad keluar dari agama Islam, ini hukumnya hukum bunuh. Selain itu tidak ada alasan yang dibenarkan. Ya, apalagi kalau tanpa alasan, jauh semakin berat lagi hukumannya. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW dalam keterangan ini adalah harta. Harta milik seorang muslim, harta milik seorang muslimah itu dijamin dan diakui, dilindungi, sehingga tidak boleh diambil, dicuri, nah, dikurangi, dipakai, digunakan, kecuali dengan seizin si pemilik harta. Jadi harta dan kepemilikan seorang muslim itu dijamin dan dilindungi oleh Islam. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa a'radakum, nama baik, harga diri. Tiap-tiap orang pasti punya nama baik, tiap-tiap orang pasti punya martabat, demikian juga kehormatan dan harga diri. Ini tidak boleh dijatuhkan harga dirinya. Nama baiknya tidak boleh kemudian dinodai, harus dijaga nama baiknya. Itu peraturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam kita berinteraksi sesama kaum muslimin, sesama kaum muslimah. Nah, sampai sedemikian tingginya kedudukan hak seorang muslim, baik itu darah, harta maupun nama baik. Nabi Muhammad SAW mensejajarkannya dengan kesucian tanah haram, dengan kesucian bulan haram, dengan kesucian hari-hari haji. Disejajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu saat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang sahih, beliau berada di hadapan Ka'bah. Nah, seakan-akan beliau berbicara kepada Ka'bah, padahal saat itu beliau sedang memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mendidik mereka, menjelaskan tentang kehormatan seorang muslim itu seperti apa. Nah, kata Abdullah bin Umar seakan-akan berbicara kepada Ka'bah, ma'a'adhamak wa ma'a'adhama hurmatak. Alangkah mulianya engkau, wahai Ka'bah. Alangkah tingginya kedudukan dan kesucianmu, wahai Ka'bah. Akan tetapi, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, itu di hadapan orang-orang yang dari sekitarnya itu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, akan tetapi hak seorang muslim itu lebih tinggi dan lebih berharga lagi daripada hakmu. Nah, artinya, sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan kepada orang-orang yang hadir saat itu, dan yang beliau sampaikan adalah ilmu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, seperti yang telah kita dengarkan tadi dalam hadis yang pertama.
Beliau terangkan dan jelaskan bahwa kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi, bahkan melebihi kesucian Ka'bah. Bahkan melebihi kesucian Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlil mu'mini bighairi haqqin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh dunia ini hancur semuanya. Tidak ada yang tersisa. Bumi, langit, semuanya ini hancur lebur, tidak ada yang tersisa. Itu jauh lebih ringan. Nah, bagi Allah Azza wa Jal dibandingkan membunuh seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah, lebih baik hancur lebur dunia ini beserta seisinya. Nah, dibandingkan harus membunuh seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis-hadis yang telah kita dengarkan tadi kiranya sudah cukup untuk menjelaskan serta menyadarkan kita betapa tinggi kedudukan seorang muslim. Maka darahnya harus dijaga. Darahnya harus dijaga. Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, hanya karena disebabkan seorang wanita muslimah dilecehkan, malam itu juga setelah mendapatkan informasi dilecehkan oleh pasukan Romawi, prajurit-prajurit Romawi, Harun ar-Rasyid segera mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk kemudian merebut benteng milik Romawi, salah satu benteng milik mereka. Kenapa? Hanya disebabkan seorang muslimah diganggu. Nah, karena itulah pendidikan di dalam Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kaum muslimin satu dengan yang lain itu kokoh, kuat, digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti satu bangunan, bahkan lebih dari itu disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti tak ubahnya satu tubuh. Nah, saling terkait satu dengan yang lain. Maka darah itu harus dijaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilukai, kecuali ada alasan yang dibenarkan seperti yang telah kita terangkan tadi. Maka na'saf ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sungguh sangat bersedih, demikian juga sangat prihatin dengan berbagai macam aksi pembunuhan yang terjadi di akhir zaman seperti ini. Hampir setiap hari yang kita lalui dan kita lewati, selalu saja ada kabar dan informasi seorang terbunuh, si A dibunuh, jenazah ditemukan, mayat terapung, ya, kemudian orang menjamret sambil membunuh, merampok sambil membunuh, memperkosa kemudian membunuh, dan seterusnya. Na'udzubillah. Nah, pembunuhan terus terjadi. Padahal yang terbunuh adalah muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Nah, mereka yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka yang melaksanakan sholat, walaupun mungkin jarang-jarang sholat, tapi secara umum mereka dikatakan sebagai muslimin, sebagai muslimat. Apalagi na'udzubillah, pembunuhan itu di atas namakan agama, seperti yang dilakukan oleh kaum teroris Khawarij misalkan. Mereka meledakkan bom, melakukan pengeboman, menembak, ya, membakar dan seterusnya. Yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Kemudian pembunuhan itu di atas namakan Islam, padahal Islam seperti yang telah kita dengarkan tadi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa darah seorang muslim itu mulia, semulia bahkan lebih mulia daripada tanah suci, bulan suci dan hari yang suci. Kita juga tadi telah mendengarkan ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa kesucian seorang muslim, kehormatan seorang muslim jauh lebih tinggi dibandingkan kehormatan Ka'bah. Bahkan yang terakhir tadi Nabi Muhammad SAW terangkan, lebih baik, lebih ringan dunia dan seisinya hancur lebur, habis binasa, tidak ada yang tersisa, daripada membunuh seorang mukmin dan mukminah. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hal yang seperti ini harus terus-terus disampaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, sehingga tidak mudah berpikir untuk membunuh, pateni wae, hilangkan nyawanya, ya. Tawuran antar kampung, tawuran antar supporter, kemudian ada 1 yang tewas, 2 yang tewas, 3 yang tewas, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW berikan keterangan, wa amwalakum, harta. Harta milik saudara kita harus dilindungi, diakui kepemilikannya, tidak boleh diambil
illa min thayyibi nafsih. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan seperti itu. Tidak boleh kita mengambil harta atau milik barang saudara kita tanpa seizin. Nah, tanpa keridhaan dari yang memiliki. Maka tidak boleh kita bermudah-mudahan, "Walah paling yo entuk, paling yo gini," ini seterusnya. Enggak bisa. Itu milik saudara kita. Kecuali yang memiliki sudah menyampaikan secara umum, pokoknya siapa yang mau ngambil silahkan. Yang mau pakai monggo. Enggak usah izin enggak apa-apa, silahkan. Nah, tapi terkadang bagi kita uang 10.000 mungkin ringan, kecil, tetapi belum tentu yang 10.000 itu bagi saudara kita yang memiliki juga ringan. Mungkin bagi dia 10.000 itu sudah besar, sudah banyak. Nah, maka kita harus menghormati hak kepemilikan harta saudara kita. Jangan diambil. Nah, walaupun sedikit, jangan dirusakkan. Kalau misalkan kita pinjam barang, kemudian barang itu rusak, berterus teranglah. Tidak usah ditutup-tutupi. Tidak usah malu, tidak usah sungkan, tidak usah takut. Nah, misalkan pinjam motor, pinjam motornya, ya. Itu. Ternyata ketika kita sedang meminjam motor jatuh. Ya, ada yang patah, ada yang retak, mungkin skrupnya ada yang hilang. Nah, ketika kita datang mengembalikan, terus teranglah. Nyun ngapunten lek tadi saya pakai motornya jatuh. Ini ada yang rusak, ini rusak, ini rusak. Kan itu. Nanti saya ganti, nanti akan saya perbaiki. Nah, atau sebelum bertemu sudah diperbaiki, baru kemudian dipulangkan dan dikembalikan. Nyun saya mohon maaf, ini tadi rusak, jatuh, saya sudah perbaiki. Kata bengkel nggak apa-apa, yang rusak sudah diganti. Nah, dan seterusnya. Itu. Nah, amanah seorang muslim dan tanggung jawab seorang muslim. Nah, kalau misalkan pinjam barang kemudian sampai hilang, berterus teranglah. Jangan waduh, yang dia pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, padahal dia sebenarnya ingat bahwa dia yang meminjam, tetapi dia yang menghilangkan. Nah, si pemilik barang mungkin 3, 4 bulan, 5 bulan baru berpikir, waduh, di mana ya punya aku ya? Nah, kemudian kita datangi, jenengan dulu yang minjam ya? Iya, cuman di mana ya? Jangan-jangan sudah saya kembalikan. Yo, kayak wes yo, yang ngapunten. Padahal kita ingat betul kita yang masih meminjam, belum kita pulangkan, tapi kemudian hilang. Nah, berterus terang saja, ya. Nah, secara khusus adalah batas tanah. Batas tanah. Tidak boleh memindahkan patok. Nah, atau kemudian mengambil tanah milik orang lain walaupun 1 senti. Itu pantangan bagi seorang muslim. Karena hukumannya pada hari kiamat itu wiqa fi sab'i aradhina yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam au kama qala, pada hari kiamat nanti akan dikalungkan sampai 7 lapis bumi di lehernya. Nah, ini satu hal yang besar di dalam Islam, dosanya tidak bisa diremehkan, tidak bisa dianggap kecil. Nah, ketika kita melakukan hutang piutang, sewa menyewa, jual beli, nah, harus tegas dalam arti apa? Harus pasti. Nah, ini akadnya apa? Yang kurang berapa? Yang lebih berapa? Nah, misalkan barakallahu fikum kita membeli satu barang sudah sepakat harganya berapa? 7.500 nggih, sudah sepakat ada notanya. Sampai ke rumah ternyata uang kembalian yang kita bawa ternyata lebih 500. Kita dikembalikan misalkan 3.000 padahal tadi sepakat 7.500. Pulang kembali ke toko 500 perak. Wah, 500 go bensin wis entek. Misalkan. Bukan masalah 500 itu nanti kecil atau digunakan untuk pulang pergi sudah menghabiskan bensin 1.000-2.000 rupiah. Tetapi yang 500 itu apabila tidak kita kembalikan kepada yang berhak, takutnya nanti pada hari kiamat akan menjadi sebuah siksa. Nah, akan menjadi sebuah siksa. Itu contoh-contoh kecil di antara kita. Nah, barakallahu fikum harus menjamin, demikian juga melindungi harta milik saudara kita. Harta milik saudara kita. Nah, kemudian ada secara khusus misalkan ghasab. Ghasab itu yang meminjam tapi tidak mencuri ya, meminjam tapi enggak izin. Misalkan pakai pakai sandal, pakai sepatu, pakai barang-barang yang kita anggap mungkin remeh. Padahal ketika orang yang punya kehilangan dia akan merasa, "Ning di sandalku." Itu juga tidak diperkenankan. Nah, barakallahu fikum. Harta. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa amwalakum. Harta kalian itu juga satu dengan yang lain haramun bainakum. Dijaga itu. Nah, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'radakum. Nama baik
Dan harga diri saudara kita muslim itu pun harus dijaga. Tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dinodai. Kesalahan-kesalahan yang dia lakukan tutup. Nah, tidak usah diceritakan ke sana dan kemari. Tutup kesalahan dan kekurangannya. Nah, bukan berarti kemudian kita diamkan atau kita setuju dengan kesalahan tersebut, bukan. Kalau memang kita memposisikan diri sebagai seorang saudara, melihat yang lain salah, nasihati 4 mata. Nah, jangan di depan umum, jangan di depan orang banyak. 4 mata. Kalau memang kita punya kemampuan untuk memberikan nasihat. Kalau tidak memiliki kemampuan memberikan nasihat, diam. Nah, seandainya ingin minta bantuan kepada orang, pastikan orang itu memang betul-betul mampu memberi nasihat. Jangan cerita sana cerita sini, ketika ditegur, wah, saya minta bantuan orang untuk menasihati. Sementara yang dia ceritakan itu jelas tidak punya kemampuan juga, sama kedudukannya dengan dia. Nah, tapi kalau memang dipastikan si A mempunyai kemampuan memberikan nasihat, silahkan. Nah, tapi kalau memang tidak bisa dipastikan, jangan coba-coba ceritakan kesalahan atau cacat saudara kita kepada orang lain. Tutup. Nah, ustur. Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang di dunia menutupi cacat dan kekurangan seorang muslim, pada hari kiamat nanti Allah akan tutupi kesalahan-kesalahan dia selama di dunia. Nah, tapi kalau diumbar sana umbar sini, umbar sana umbar sini, nah, walaupun mungkin casing atau covernya bagus. Nah, misalkan kita punya seorang teman, barakallahu fikum, sudah lama meninggalkan rokok. Rokok itu kan haram, pendapat yang paling benar, bukan makruh. Haram merokok itu. Karena apa? Madarat dan bahayanya sudah bisa dipastikan seperti apa, baik untuk si pengguna maupun yang ada di sekitarnya. Nah, sekian lama dia tobat, suatu saat ketahuan ngerokok dia, sembunyi di pinggir sawah, di buk, atau mungkin di tengah di tengah gubuk di area sawah. Kayak kok ngerokok. Akhirnya saya datangi, saya berikan nasihat, mas, suwe ra ngerokok, saya ingin ngerokok meneh, kan ngerti dhewe rokok itu haram. Saya bilang, iya. Langsung dibuang. Tenan aku lagi mumet, bingung mau ngapain, akhirnya ngerokok lagi. Ya, matur nuwun, saestu. Nah, sudah tutup. Enggak usah diceritakan ke sana dan kemari, walaupun casing dan covernya bagus. Pulang ke rumah cerita sama istrinya, "Walah, Dek, tadi itu si A itu ngerokok, terus tak nasihati, alhamdulillah ya iso nampa nasihat." Sekarang apa manfaatnya kita cerita sama istri? Wong dia sudah diberi nasihat dan dia sudah menyatakan menerima nasihat. Bukankah itu akan membuat nama si A itu akan jelek di mata istri kita? Walaupun akhirnya ditutup dengan itu tadi, cover atau casingnya bagus, dinasihati terus mau menerima nasihat. Tapi kita sudah menceritakan aib, kekurangan orang pada istri. Nah, orang yang curhat, orang yang kemudian menyampaikan isi hatinya, masalah pribadi, masalah keluarga, ya, rahasia keluarga, rahasia pribadi, kita yang dipilih. Nah, untuk menjadi teman bicaranya, tahan, jaga. Walaupun misalkan teman baik kita mau ngomong apa tuh mau, pokoknya serius, nggak usah kepo lah. Nggak kepo ya, pengen tahu aja, kan itu, pengen tahu. Oh yang ngobrol si A sama si B, si cuma, kayak serius banget. Si A pergi, si C datangin si B, mau ngomong apa ya mau? Nggak usah. Itu sikap yang tercela seperti itu. Itu sikap yang tercela. Pengen tahu urusan orang, merasa rugi kalau nggak tahu urusan orang. Nah, atau berprasangka buruk, kayak ngomongin aku yo, jelek sekali prasangkamu, buruk sekali perkiraanmu. Nah, si A sama si B sudah ngobrol serius segala macam, kok kelihatan kok kayak ngobrolin aku. Nah, itu tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Maka apalagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sengaja dengan niat yang jelek, walaupun lisannya mengatakan bagus, tapi isi hati siapa yang tahu. Secara sengaja dengan niat yang jelek, nah, mencari-cari kesalahan orang dengan niat yang jelek, mencari-cari kesalahan orang. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu qalbah, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Faman tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah
Wa man tatabba Allahu auratah, nah, fadhahah walau fi qa'ri baitih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang secara lisan sudah mengatakan beriman, tapi ternyata iman itu belum betul-betul masuk ke dalam hatinya. Jangan menghibah kaum muslimin, jangan ngerasani saudaranya. Nah, jadi si A ini, jangan. Wala tatabi'u auratihim, jangan cari-cari kesalahan mereka. Karena barang siapa secara sengaja dengan niat buruk mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah Azza wa Jalla akan memunculkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Walau fi qa'ri baitih, walaupun kesalahan yang dia lakukan itu dia lakukan di dalam rumah, di dalam kamar, pintu tertutup, jendela tertutup, nggak ada orang tahu. Bayangkan. Itu ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalkan si A sengaja cari-cari kesalahan si B itu ngene. Piye. Kesana kemarin tanya, ngene tahu si B, ngene. Tujuannya jelek, maksudnya buruk. Nah, kalau ini dia lakukan, maka siapa sih di antara kita yang selamat dari kesalahan? Banyak dari kita kan punya cacat, celah dan aib. Maka si A ini yang tadi berusaha mencari-cari kesalahan si B akan dibalas dengan perlakuan yang sama. Kesalahan-kesalahan dia akan Allah tampakkan. Bahkan kesalahan yang dilakukan si A tanpa diketahui oleh orang, digambarkan Nabi fi qa'ri baitih atau fi qa'ri rahlih. Kesalahan itu dilakukan sendiri, nggak ada orang tahu, tapi akhirnya ketahuan juga dari arah yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Nah, hadis-hadis yang seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, nah, haruslah menjadi perhatian kita. Apalagi hal ini juga terus disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan beberapa puluh hari sebelum beliau meninggal dunia. Nah, apalagi kalau kita bawa hal ini dalam konteks rumah tangga antara suami dan istri. Antara suami dan istri, suami memiliki kewajiban untuk menjaga istrinya, darahnya, hartanya, nama baiknya. Istri pun demikian, memiliki kewajiban untuk menjaga suaminya, hartanya, darahnya, nama baiknya. Jangan bermudah-mudahan cerita kepada yang lain, aduh bojoku seperti ini, aduh suamiku demikian, aduh istriku kok kayak gini ya. Tutup. Itu kan rahasia keluarga. Itu rahasia keluarga. Nah, kecuali kita memang betul-betul percaya kepada si A, nah, yang dipandang mampu untuk memberikan solusi atau jalan keluar dari konflik yang sedang dialami dan dihadapi, monggo. Tapi jangan bermudah-mudahan. Semua orang akhirnya tahu isi-isi rumah tangga kita, rahasia keluarga kita. Nggak boleh, haram hukumnya. Nah, apalagi tadi saya katakan antara suami dan istri, anak pun seperti itu. Harus jaga nama baiknya, orang tua, mertua sama. Nah, karena semua mereka adalah kaum muslimin, lebih khusus mereka adalah kerabat dan keluarga kita. Ini semua demi menjaga keutuhan Islamiyah, ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah biasa serta terikat di di kajian kepek atau kajian lendah sekitarnya di Kulon Progo ini, alhamdulillah. Yang seperti ini tidak terjadi sampai hari ini. Tapi bukan kemudian kita akhirnya merasa bangga atau merasa selamat, terjamin tidak akan terjadi hal itu. Jangan. Nah, karena syaitan kan terus berupaya untuk merusak ukhuwah persaudaraan di antara kita. Alhamdulillah selama ini kita diberi taufik dan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama menjaga nama baik lainnya, harta milik teman kita, darah teman kita, semuanya dijaga betul, saling menjaga satu dengan yang lain. Ini terus kita jaga. Nah, demikian juga antar ummahat, satu dengan yang lain, Ummu Fulan dengan Ummu Fulanah, kemudian juga Ummu Alana dan seterusnya, harus dijaga. Nah, karena apa? Kita semua adalah saudara. Kita adalah satu tubuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, kekuatan untuk kita sehingga mampu mengamalkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk menjaga harga diri, nama baik, harta, kepemilikan, darah, dan semuanya terkait dengan sesama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.